Ande-ande lumut. Dahulu kala, berdirilah dua kerajaan besar di wilayah Jawa Timur, yaitu Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Kediri. Kerajaan Jenggala dipimpin oleh Raja Jayanegara dan Kerajaan Kediri dipimpin oleh Raja Jayenggrana. Untuk mempersatukan kedua kerajaan dan menghindari peperangan, maka dijalinlah sebuah ikatan pernikahan antara Panji Asmarabangun, putra Raja Jenggala, dengan Dewi Sekartaji, putri Raja Kediri. Suatu hari, Kerajaan Jenggala diserang musuh. Ketika pertempuran berlangsung, Dewi Sekartaji melarikan diri. Dia menyamar sebagai gadis desa dan tinggal dengan seorang janda dengan 3 orang putrinya, yaitu Klenting Abang, Klenting Ijo, dan Klenting Biru. Dewi Sekartaji diangkat menjadi anak dan diberi nama Klenting Kuning. Namun Klenting Kuning tidak diperlakukan dengan baik. Setiap hari ia disuruh mengerjakan pekerjaan rumah seperti mencuci, memasak, dan membersihkan rumah. Ketiga kakak angkatnya sangat pemalas. Mereka bisa hanya menyuruh saja. Klenting Kuning, cuci bajuku. Cuci juga selendangku. Baik, Kak. Kerajaan Jenggala telah kembali aman. Panji Asmarabangun telah berhasil mengalahkan musuhnya yang menyerangnya. Tetapi ia sedih karena Dewi Sekartaji telah meninggalkan istana. Ia pun bertekad untuk mencarinya. Ia mengerahkan para pengawal untuk mencari keberadaan Dewi Sekartaji. Selang beberapa waktu, seorang pengawal mengabarkan ia bertemu seorang gadis yang mirip dengan Dewi Sekartaji di sebuah desa. Panji Asmarabangun berangkat ke desa Dadapan. Desa itu berseberangan dengan desa di mana Klenting Kuning tinggal. Ia tinggal di rumah Mbok Randa. Ia menjadi anak angkat Mbok Randa dan menyamar sebagai ande-ande lumut yang sedang mencari jodoh. Berita tentang ande-ande lumut mencari jodoh segera tersebar. Klenting Abang, Klenting Ijo, dan Klenting Biru berdandan secantik-cantiknya untuk melamar ande-ande lumut. Tak lupa mereka memakai perhiasan dan pakaian yang bagus. Klenting Kuning, kamu tidak usah ikut melamar. Kamu di rumah saja. Pergilah ke sungai dan cuci semua pakaian kotor itu. Perintah Klenting Biru. Mereka pun segera berangkat. Klenting Kuning segera pergi ke sungai untuk mencuci. Tiba-tiba datanglah seekor burung bangau dan memberinya sebuah cambuk. Pergilah melamar ande-ande lumut agar kamu dapat bertemu dengan Panji Asmarabangun. Dan bawalah cambuk ini, kata sang bangau. Klenting Kuning pun bergegas pergi ke desa Dadapan. Sementara itu, ibu dan ketiga kakak angkatnya sudah sampai di tepi sungai. Mereka bingung, tak ada satupun perahu yang tampak. Jembatan juga tak ada. Lalu, bagaimana mereka menyeberang? Sungai itu sangat luas, dalam, dan deras arusnya. Tiba-tiba muncul seekor kepiting raksasa bernama Yuyu Kangkang. Kepiting itu menawarkan diri untuk membantu menyeberangi sungai. Dengan syarat mereka harus mencium Yuyu Kangkang. Mereka menyanggupi persyaratan itu.
Satu persatu mereka naik ke punggung Yuyu Kangkang untuk menyeberangi sungai. Beberapa saat kemudian, sampailah Kelenting Kuning di tepi sungai. Ia pun bertemu dengan Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkang menawarkan jasa untuk menyeberangkan dengan syarat Kelenting Kuning harus menciumnya. Kelenting Kuning menolak syarat itu. Ia memaksa Yuyu Kangkang untuk memberangkatkannya. Tanpa syarat itu, Yuyu Kangkang tidak mau menyeberangkannya. Kesabaran Kelenting Kuning sudah habis. Ia mengeluarkan cambuk dan memukulkannya ke sungai. Seketika itu juga, air sungai surut. Yuyu Kangkang ketakutan. Akhirnya ia mau membantu Kelenting Kuning menyeberangi sungai. Kelenting Kuning segera naik ke punggung Yuyu Kangkang dan sampailah ia ke seberang sungai. Ibu dan ketiga kakak angkatnya lebih dulu sampai di rumah Mbok Randa. Secara bergantian, Kelenting Abang, Kelenting Ijo, dan Kelenting Biru menunjukkan kecantikannya pada ande-ande lumut. Tetapi tak satu pun dari mereka yang terpilih. Mereka telah mencium Yuyu Kangkang. Beberapa saat kemudian, tibalah Kelenting Kuning di rumah Mbok Randa. Ande-ande lumut memilih Kelenting Kuning sebagai istrinya karena dia tahu bahwa Kelenting Kuning adalah Dewi Sekartaji dan dialah satu-satunya wanita yang tidak mencium Yuyu Kangkang. Ande-ande lumut membongkar penyamarannya. Diceritakannya bahwa dirinya adalah Panji Asmara Bangun. Akhirnya Panji Asmara Bangun dan Dewi Sekartaji telah berkumpul kembali. Mereka mengajak Mbok Randa untuk tinggal di istana sebagai ucapan terima kasih. Mereka pun hidup bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang analisis id, ego, dan superego dalam cerita rakyat Ande-Ande Lumut. Saya tidak sendiri, saya bersama teman saya itu Seva Nur Fadila serta Korota Aini Dayamayanti. Baik, di sini kita akan membahas sinopsis dari cerita rakyat Ande-Ande Lumut. Ande-Ande Lumut itu menceritakan tentang seorang pangeran yang menyamar dengan nama Ande-Ande Lumut untuk mencari kembali istrinya, yaitu Dewi Chandra Kirana yang hidup sebagai Kelenting Kuning. Selama tinggal bersama ibu angkat dan ketiga saudara tirinya, Kelenting Kuning itu sering diperlakukan tidak adil. Ketika Ande-Ande Lumut mengadakan sayembara untuk mencari calon istri, semua Kelenting berangkat menemuinya. Dalam perjalanan itu, mereka harus menyeberangi sungai dengan bantuan Yuyu Kangkang. Kelenting Abang, Kelenting Biru, dan Kelenting Ijo yang menerima syarat Yuyu Kangkang untuk menciumnya agar dapat menyeberang. Sebaliknya, Kelenting Kuning menolak syarat tersebut karena ingin menjaga kehormatan dirinya. Ketulusan dan kesetiaannya itu membuat Ande-Ande Lumut mengenali bahwa Kelenting Kuning adalah istri yang dicarinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori id. Id merupakan aspek kepribadian yang bekerja berdasarkan dorongan atau keinginan untuk memperoleh kepuasan tanpa mempertimbangkan benar atau salahnya. Tokoh yang menunjukkan id dalam cerita rakyat Ande-Ande Lumut yaitu Kelenting Abang, Kelenting Biru, dan Kelenting Ijo. Mereka sangat ingin menikah dengan Ande-Ande Lumut karena tergiur dengan ketampanannya dan statusnya sebagai laki-laki terpandang. Demi mencapai tujuan tersebut, mereka bersedia memenuhi permintaan Yuyu Kangkang untuk menciumnya agar bisa menyeberangi sungai. Keputusan mereka didasarkan pada keinginan pribadi tanpa mempertimbangkan nilai moral. Jadi dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa dorongan dari ketiga tokoh ini yaitu memenuhi keinginan memperoleh pasangan yang kaya dan tampan dengan cara yang instan. Baik, yang selanjutnya itu ada ego.
Ego berfungsi sebagai penengah antara keinginan atau id dan kenyataan. Ego mempertimbangkan situasi agar tujuan dapat tercapai secara realistis. Tujuan yang menunjukkan ego dalam cerita rakyat Andi-Andi Lumut yaitu Kelenteng Kuning atau Dewi Chandra Kirana. Ia tetap ingin bertemu dengan Andi-Andi Lumut tetapi tidak mau mengorbankan harga dirinya. Ia mencari jalan lain untuk menyeberangi sungai tanpa memenuhi syarat Yuyu Kakang. Sikapnya menunjukkan kemampuan mengendalikan diri dan mengambil keputusan secara rasional. Jadi dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa Kelenteng Kuning ini mampu menyeimbangkan keinginan dengan nilai-nilai yang diyakininya, sehingga dapat bertindak bijaksana. Superego. Superego merupakan bagian kepribadian yang berhubungan dengan nilai moral, hati nurani, dan norma yang berlaku. Tokoh yang menunjukkan superego di antara lain, yang pertama, ada Andi-Andi Lumut. Ia menolak ketiga kakak Kelenteng Kuning karena mengetahui mereka telah menerima syarat Yuyu Kakang. Ia lebih memilih Kelenteng Kuning yang tetap menjaga kehormatan, kejujuran, dan kesetiaannya. Selanjutnya, keputusan Andi-Andi Lumut didasarkan pada pertimbangan moral, bukan hanya pada penampilan atau keinginan sesaat. Ada pula tokoh lain yang menunjukkan superego, yaitu Kelenteng Kuning. Karena tetap berpegang pada nilai kesopanan, kesabaran, dan kehormatan, meskipun menghadapi kesulitan. Teori Freud. Berdasarkan analisis psikoanalisis Freud, cerita rakyat Andi-Andi Lumut mengandung 3 unsur kepribadian, yaitu id, ego, dan superego. Id tampak pada tindakan ketiga kakak Kelenteng yang mengutamakan keinginan pribadi. Ego terlihat pada keputusan Kelenteng Kuning yang tetap berusaha mencapai tujuannya dengan cara yang benar. Superego menjadi unsur yang paling dominan karena keseluruhan cerita menekankan pentingnya moral, kesabaran, kesetiaan, dan menjaga kehormatan. Pesan utama cerita adalah bahwa seseorang yang mampu mengendalikan diri dan berpegang pada nilai-nilai kebaikan akan memperoleh kebahagiaan pada akhirnya.